Agama Islam STAI Ma'arif Kota Jambi dengan program studi pendidikan agama Islam semester 6 pagi. Kami membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Pengertian strategis. Kata strategis berasal dari bahasa Yunani stratos atau militer dan pemimpin, yang berarti generalship atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menenangkan perang. Pengertian strategis secara umum dapat didefinisikan sebagai garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam strategis pendidikan inilah segalanya perencanaan program sampai dan pelaksanaan dirumuskan sehingga output yang diharapkan akan benar-benar sesuai. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud strategis adalah suatu cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran efektif dan efisien dengan melakukan suatu tindakan atau suatu usaha yang telah ditentukan melalui suatu perencanaan. Yang B, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari kata pengembangan dan kurikulum. Pengembangan sebagai telah diuraikan merupakan upaya meningkatkan mutu baik secara kuantitatif dan kualitatif sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan agama. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa para ahli merumuskan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Menurut Aris Lewy 1997, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum karya Burhan Nurgianto, terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, tujuan uji coba dan referensi dan uji lapangan. Dari 6 tahapan pengembangan kurikulum adalah merumuskan tujuan kurikulum secara umum. Tujuan kurikulum tersebut meliputi nilai-nilai kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan Robert Diamond, hanya akan kurang efektif kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan secara parsial dan tidak terdukung kondisi yang kondusif. Soleh Hidayat menjelaskan asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan diantara lain: 1. Asas religius, 2. Filosofis, 3. Psikologis, 4. Sosial dan budaya, 5. Organisatoris, dan yang ke-6 asas ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Prinsip pengembangan kurikulum. Nana Sukadinata menyebutkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip tersebut yaitu: A. Prinsip umum meliputi 1. Prinsip referensi, 2. Prinsip fleksibilitas, ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis, yang kelima prinsip efektivitas, yang B prinsip khusus. Prinsip khusus berhubungan dengan kondisi kurikulum yang berlaku pada lokasi dan situasi tertentu. B. Model-model dan tingkatan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, model Tiller. Jadi model ini fokus dalam mekanisme perencanaan pengembangan kurikulum. Tiller mengatakan perencanaan kurikulum harus melakukan identifikasi tujuan dari sumber-sumber yang berhubungan dengan perjalanan aktivitas kurikulum. Adapun sumber tersebut adalah pelajar, mata pelajaran, dan aktivitas di luar sekolah atau masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, model Nicolis. Fuad Nicolis mengembangkan pendekatan elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Jadi terdapat 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Antara lain, yang A, analisis situasional, yang B, seleksi tujuan, yang C, seleksi dan organisasi isi, yang D, seleksi dan organisasi metode, yang E itu evaluasi. Model ketiga itu Chemis dan MC Tigard
Jadi model ini dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin M.C. Tiger. Terdapat siklus atau putaran yang terdiri dari 4 elemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat, model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Zinn, yaitu model administratif. Jadi model ini dikenal dengan adanya garis dan staf atau model dari atas ke bawah. Jadi kerja model ini adalah pejabat pendidikan membuat panitia pengarah yang biasanya terdiri dari atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar. Jadi panitia pengaruh ini bertugas merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Yang kelima, model demonstrasi. Jadi model demonstrasi ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Jadi model ini diprakrasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada, jadi pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. Yang keenam itu model sistem Beckham. Jadi model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Ia mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Nah, yang kedua, itu menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu A. Para ahli atau pendidikan kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang B. Para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang C. Para profesional dalam sistem pendidikan. Nah, yang C, tahapan pengembangan kurikulum. Di tingkat atau tahapan dalam mengembangkan kurikulum suatu sekolah pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Jadi tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. A. Pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga. Ini maksudnya pengembangan keseluruhan dari program kegiatan yang tertuang di dalam kurikulum pendidikan tersebut. Nah, yang B, pengembangan kurikulum tiap bidang studi. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pengembangan program pada tiap bidang studi, yakni pertama, penetapan pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang didasarkan atas tujuan kelembagaan. Yang kedua itu penyusunan garis-garis besar program pengerjaan. Yang ketiga, penyusunan program khusus pelaksanaan program pengajaran masing-masing bidang studi. C, itu pengembangan pada tingkat sekolah. Sesuai dengan namanya, maka pengembangan pada tingkat ini yang bertanggung jawab adalah pimpinan lembaga atau Kepsek. Nah, adapun yang akan dikembangkan adalah untuk pendidikan tinggi pada pengembangan Tridharma perguruan tinggi, program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping mengembangkan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi misalnya kurikulum yang berpola pada kebudayaan, pertanian, kelautan, dan sebagainya. Kedua itu pendidikan tingkat menengah ke bawah sekolah itu dapat mengembangkan kurikulum yang bersifat ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan akademik yang dikoordinasi oleh sekolah. Itu misalnya kursus komputer, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Yang D, hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Jadi di dalam hambatan-hambatan pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama itu terletak pada guru. Jadi guru itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan beberapa hal, itu kurang waktu, dan kedua itu kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator. Nah, yang ketiga ini karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Jadi hambatan lain itu datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum itu dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan.
Yang E itu evaluasi pengembangan kurikulum. Nah, maksudnya di sini evaluasi itu adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penyimpulan informasi untuk memilih keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Jadi dalam arti sempitnya itu evaluasi kurikulum hanya ditekankan pada hasil-hasil yang dicapai oleh murid. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi itu penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Nah, jadi evaluasi terhadap perencanaan pengembangan kurikulum itu berbagai jenjang pendidikan. Adapun jenis kegiatan yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya rumusan tingkah laku yang jelas. Yang kedua itu rumusan tujuan atau tingkah laku yang jelas tersebut diukur dan dapat diamati. Yang ketiga itu tingkah laku tersebut dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Nah, yang keempat menggunakan alat evaluasi untuk menemukan kelemahan-kelemahan, kebutuhan-kebutuhan, dan minat siswa secara individual. Yang terakhir, mengadakan penilaian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pengajaran. Sekian dari presentasi video pembelajaran kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.